Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat aku yang dirahmati Allah, kita biasa malam hari itu melaksanakan sholat malam, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur. Nah, khusus di malam Ramadan pada umumnya kita ini melaksanakan sholat witir bersambungan dengan sholat tarawih. Kebanyakan kita melaksanakan itu. Sehingga muncul pertanyaan, kalau sudah saya witir setelah tarawih atau sebelum tidur, nanti kira-kira kalau saya bangun malam sebelum santap sahur, bolehkah saya masih melaksanakan sholat malam? Sebab di antara kita ataupun di antara sahabat-sahabat aku mungkin ada yang pernah mendengar hadis Nabi yang menyatakan ij'alu akhir sholatikum witron. Jadikanlah witir itu sebagai sholat terakhirmu. Dipahami seperti itu, bahwa kalau sudah witir sepertinya kita nggak bisa lagi melaksanakan sholat-sholat sunat yang lain. Kenapa? Karena witir itu sebagai penutup sholat malam. Nah, kurang lebih seperti itu pemahamannya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, maka perlu saya jelaskan di sini bagaimana hubungan antara tahajud dengan witir. Begini, yang namanya sholat tahajud itu adalah setiap sholat sunat yang kita lakukan setelah kita bangun tidur. Itu namanya tahajud. Baik dia niatnya sholat hajat, niatnya sholat sunat taubat, niatnya sholat witir, niatnya sholat sunat mutlak, apapun sholat sunat yang dia lakukan setelah bangun tidur malam itu, maka namanya itu tahajud. Nah, lalu bagaimana kalau di bulan Ramadan ini, ketika kita sudah witir sesudah tarawih, lalu kita tidur, kemudian kita bangun, punya tidak kesempatan buat sholat sunat lagi karena kita sudah witir sebelum tidur, seolah-olah kita sudah menutup malam itu dengan sholat witir, sehingga seolah-olah tidak punya kesempatan buat sholat malam lagi. Sahabat yang dirahmati Allah, begini, alhamdulillah kalau kita bisa merutinkan sholat tarawih di malam-malam Ramadan. Kenapa? Karena fadilahnya besar sekali sholat tarawih itu. Sholat tarawih yang kita lakukan walaupun sebelum tidur, itu nilainya seperti kita melaksanakan sholat tahajud di luar Ramadan. Ya. Nah, maka bagi mereka yang melaksanakan sholat witir sesudah tarawih, langsung witir setelah tarawih, maka tidak apa-apa. Silahkan saja tarawih sekian rakaat, mau 20, mau 8 rakaat, lalu dia lanjutkan langsung dengan witir 21 atau langsung 3 rakaat. Nah, kemudian dia tidur. Nah, ketika malam hari dia bangun tidur, umpamanya bangunnya jam 2 atau jam 3, lalu punya kesempatan untuk melaksanakan sholat sunat, maka silahkan dia sholat sunat. Sholat sunat apa? Silahkan saja, mau sholat sunat hajat, mau sholat sunat taubat, ataupun sholat sunat mutlak, atau bahkan boleh diniatkan usolli sunat tahajud. Aku niat sholat sunat tahajud. Nah, maka semua yang dia lakukan tadi setelah dia bangun tidur itu menjadi bernilai tahajud. Walaupun tadi dia sudah sholat witir sebelum tidur. Kenapa? Karena memang dia punya kesempatan setelah bangun tidur itu melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi bertanya kepada, "Hai Abu Bakar, kamu ini sholat witirnya kapan?" "Saya sholat witir sebelum tidur ya Rasulullah." Bahkan Rasul memesan kepada Abu Hurairah jangan sampai meninggalkan 3 rakaat witir sebelum tidur. Nah, kalau Umar melaksanakannya sholat witir kapan kamu Umar? "Saya melaksanakannya setelah bangun tidur atau ketika bertahajud malam." Nah, pemahaman kita, orang sekelas Abu Bakar tidak mungkinlah dia tidak bangun malam, tidak mungkin dia itu tidak bertahajud. Maka pemahaman kita adalah kesimpulannya ketika Abu Bakar sudah melaksanakan sholat witir sebelum tidur,
dia kita yakini bangun lagi di malam hari untuk melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Entah itu nanti dia niatkan sholat hajat atau mungkin juga sholat sunat mutlak atau bahkan sholat tahajud langsung, maka ini tentunya menjadi sesuatu yang dibolehkan. Nah, kalau ditanya surahnya apa yang kita baca, baik dalam sholat witir maupun sholat tahajud, sholat malam. Surah-surah yang dianjurkan kita untuk membaca, memang tidak ada surah tertentu yang harus kita baca baik sholat witir, sholat tahajud. Namun ada riwayat yang menganjurkan kepada kita bahwa kalau memang mau membaca satu surah pada saat sholat witir, maka bacalah surah Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua bacalah surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat ketiga bacalah 3 surah berturut-turut yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bagus itu kalau dilakukan. Tetapi tidak ada salahnya ketika seseorang dalam sholat witir itu membaca surah lain yang mungkin lebih panjang daripada surah Al-A'la dan surah Al-Kafirun. Alangkah baiknya. Kemudian ketika dia bangun malam untuk tahajud, itu tentunya dianjurkan kepadanya untuk berdirinya lama-lama, lebih lama berdiri. Untuk apa? Membaca surah yang agak panjang. Tidak usah mengejar jumlah rakaatnya berapa, tapi usahakanlah untuk memperpanjang berdirinya dengan bacaan surah yang panjang. Memperlama rukuknya dengan tasbih rukuk yang banyak. Memperlama sujudnya dengan membaca tasbih sujud yang banyak jumlahnya sehingga sujudnya lama, rukuknya lebih lama, kemudian berdiri lebih lama walaupun jumlah rakaatnya mungkin hanya dapat 2 rakaat atau hanya 4 rakaat saja. Itu akan lebih baik daripada dia memperbanyak jumlah rakaatnya tapi berdirinya sebentar, rukuknya sebentar dan sujudnya sebentar. Sahabat aku yang dirahmati Allah, yuk mari kita meraih malam-malam Ramadan dengan ibadah yang maksimal, ibadah yang betul-betul berkualitas, dan juga ibadah yang betul-betul punya kesempatan buat kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita inayah dan taufiknya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.